Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan di mana kami boleh beribadah kembali. Kami sudah memuji-muji Tuhan, membawa persembahan persepuluhan dan persembahan syukur kami. Dan sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami ya Tuhan. Engkau beri ketenangan di dalam hati kami dan konsentrasi untuk menerima makanan rohani kami. Sebab hidup kami bukan hanya dari roti saja, makanan jasmani saja. Kami membutuhkan makanan rohani, yaitu firman Tuhan yang akan membersihkan hidup kami ya Tuhan dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dan bentuklah kami Tuhan, supaya kami makin hari makin serupa dengan Engkau Kristus dalam karakter kami. Tuhan, kami mau cinta Tuhan sampai selamanya. Sedikit demi sedikit Tuhan ubah hidup kami ya Tuhan, menjadi seperti Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jangan sampai terjadi darurat militer di negeri ini. Kami berdoa Tuhan supaya kiranya ya Tuhan, para pengacau, para demonstran ya Tuhan, yang benar-benar memiliki tujuan yang baik, tidak ditunggangi oleh para perusuh. Tidak ditunggangi lagi ya Tuhan oleh orang-orang yang berniat jahat memecah belah bangsa dan negara ini. Berilah keadaan yang semakin hari semakin kondusif. Engkau juga memberikan kepada kepolisian, tentara kami boleh mengamankan ya Tuhan di atas dasar hukum yang benar ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga jangan sampai terjadi korban yang sia-sia. Ya Tuhan, akibat kekacauan, kerusuhan, demonstrasi di negeri ini. Biarlah Tuhan menciptakan, mendamaikan. Engkau penguasa atas alam semesta, Engkau penguasa atas negeri ini. Raja di atas segala raja ya Tuhan. Atas presiden kami, wakil presiden, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Beri hikmat kebijaksanaan pada mereka agar bisa memimpin negara ini dengan penuh hikmat dari Tuhan dan takut akan Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan untuk wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif, DPR maupun DPRD. Agar mereka benar-benar ya Tuhan boleh menempatkan diri mereka dengan benar menjadi wakil-wakil rakyat yang membawa aspirasi semua rakyat untuk membuat undang-undang yang mensejahterakan masyarakat ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau dengan kejadian-kejadian yang telah terjadi, supaya semakin baik negeri ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota kami, Jakarta ya Tuhan, kiranya Engkau berkati. Demikian juga kota-kota penyangga Jakarta ya Tuhan, Bekasi, Bogor, Tangerang, Depok ya Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Ya Tuhan, semua ya Tuhan ada dalam kendali Tuhan. Jauhkan dari segala kekacauan, kriminalitas yang semakin tinggi, banjir juga ya Tuhan, kemacetan, supaya lebih cepat terurai ya Tuhan. Dan masyarakat juga ya Tuhan boleh menjalankan pekerjaan mereka, usaha mereka, ekonomi di negeri ini dan kota-kota kami boleh semakin maju. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus berbicara kepada kami, pakai mulut bibir lidah hamba-Mu yang hina dina, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan pakai menjadi saluran berkat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berbicara kepada kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, haleluya, amin. Ada anak-anak sekolah minggu yang akan mendengar cerita firman Tuhan. Mari maju ke depan, kita akan doakan terlebih dahulu ya. Ya, mari maju ke depan. Ayo, ya. Yo, maju ke depan ya. Kita doa yuk, ya. Yo, doa ya. Tangannya lipat, boleh kita doa ya. Sebelum dengar firman Tuhan ya. Mari Bapak Ibu kita doakan anak-anak kita. Bapak, kami berdoa untuk Shalom, untuk Lana, untuk Ola, juga untuk Areta. Berkati Tuhan anak-anak-Mu ini satu persatu ya Tuhan. Dalam kasih-Mu Tuhan, berilah kepada mereka ya Tuhan hati yang mau mendengar firman-Mu. Biarlah segala benih firman-Mu yang akan ditanamkan di dalam hati mereka boleh bertumbuh. Tuhan berkati mereka ya Tuhan, dari setiap anasir-anasir kuasa roh jahat. Sehingga benar-benar kesehatan mereka dipelihara Tuhan. Mereka boleh bertumbuh makin hari makin dewasa, baik secara jasmani maupun secara rohani. Berkati Lause Ruben yang akan mengajar
Berkati urapi dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk masuk kelas ya dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita hari ini melanjutkan pembahasan dari kitab Yakobus ya, mengenai paradoks tentang memberkati atau mengutuk ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi kita sudah membaca firman Tuhan berkaitan dengan lidah saudara ya. Lidah kita bisa dipakai untuk apa? Memberkati orang atau mengutuk orang. Baru-baru ini terjadi saudara ya, karena salah ngomong. Maka yang terjadi saudara, rumahnya digeruduk ya. Walaupun pejabat ya saudara ya. Jadi saya teringat juga waktu kami masih di Bandung dulu ya. Ada satu keluarga habis dibunuh saudara ya. Siapa yang bunuh? Ternyata pegawai, karyawan yang ada di rumah itu saudara ya. Karena sering dikata-katai kata-kata yang gak baik ya, dia terluka hatinya, maka berniat untuk menghabisi semua keluarga ini. Dan itu benar-benar terjadi saudara ya. Kalau tidak salah 5 orang meninggal saudara, dibunuh saudara ya, karena kata-kata ya. Saudara hati-hati dengan kata-kata. Karena apa saudara? Kata-kata itu keluar dari lidah kita. Lidah kita itu memiliki kuasa yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya. Kita mengingat juga mungkin satu cerita ya saudara ya. Cerita dari Malin Kundang ya. Yang mengkisahkan seorang ibu yang mengutuk anaknya. Saudara, akhirnya anaknya ini jadi batu. Jadi seorang ibu saudara bukan memberi berkat tetapi mengutuk anaknya. Walaupun kisah ini hanyalah sebuah legenda saudara ya. Enggak sungguh-sungguh terjadi ya, batu ini mungkin karena ombak teriris, maka kelihatannya seperti orang lagi bersujud ya saudara ya. Dan di pinggirnya itu seperti batu karang, itu seperti kapal begitu ya. Tapi saudara, bolehkah kita mengutuki anak kita sebagai orang-orang percaya? Ya, gua kutuki lu, ya nanti susah dapat jodoh. Gua kutuki lu, kecelakaan, ya. Orang tua harusnya gimana, Tante? Memberkati, ya, setuju. Kita saudaraku yang dikasih Tuhan, siapa yang menyesal itu biasanya di belakangan ya, belakangan saudara ya. Setelah terjadi kita baru menyesal. Gara-gara kata-kata saya, ya, gara-gara saya mengutuki anak saya kok usahanya nggak maju ya, pekerjaannya nggak naik karirnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hati-hati dengan lidah kita ya. Hari ini dari surat Yakobus ini saudara, kita diajar bagaimana kita menggunakan lidah kita. Ya, lidah itu kecil Bapak Ibu ya, tetapi berdampak besar. Di dalam Yakobus pasal 3 ayat 3 sampai ayat yang kelima, Rasul Yakobus saudara menggambarkan lidah itu seperti kekang pada mulut kuda. Ya, kuda yang besar saudara ya, bisa dikuasai oleh seorang penunggang kuda. Walaupun yang penunggang kuda itu anak kecil. Tapi anak kecil itu bisa menguasai kuda yang besar itu saudara, yang gagah ya. Yang kuat itu saudara, karena dikasih kekang di mulutnya. Nah itulah lidah saudara ya. Lidah kita saudaraku yang dikasih Tuhan harus dikasih kekang barangkali saudara ya. Supaya kekuatannya itu saudara bisa dikendalikan. Lidah juga dikatakan di ayat yang keempat saudara seperti kemudi. Kapal itu besar saudara ya. Tapi kemudinya kecil. Tapi kemudi ini bisa menguasai sebuah kapal yang besar. Yang bisa bawa ribuan orang. Kapal-kapal pesiar itu saudara, itu di dalamnya itu udah seperti hotel ya Bapak Ibu ya. Hotel yang mewah saudara ya. Tapi saudara, dengan kemudi yang kecil bisa membawa hotel yang besar itu saudara ya. Hotel-hotel yang banyak dan besarnya kapal itu saudara melewati lautan dengan adanya kemudi saudara.
Begitulah mulut kita, lidah kita ini yang menguasai hidup kita. Kapal kita ini, ya tubuh kita ini saudara. Dikemudikan oleh apa saudara? Oleh lidah kita. Lidah kita juga diumpamakan seperti api yang kecil. Api yang kecil saudara, bisa membakar hutan yang besar. Ukuran kecil Bapak Ibu saudara, itu bukanlah menentukan dampaknya kecil. Tetapi saudara, ukuran yang kecil bisa berdampak luar biasa. Bisa membangun atau menghancurkan. Melalui lidah. Kita bisa membangun orang atau menghancurkan orang. Kalau dulu ada petinju namanya Muhammad Ali. Saudara, dia dikenal bukan saja pukulannya tetapi mulutnya besar katanya ya. Sebelum dia naik di ring, dia mengata-ngatai lawannya, menjatuhkan mental lawannya dengan lidahnya, dengan mulutnya saudara ya. Kalau mental lawannya itu saudara baperan begitu ya, gampang emosian, ya keburu rusak dulu saudara mentalnya. Jatuhlah saudara ya. Gimana mau naik di ring kalau dalam keadaan emosi saudara ya, nggak bisa mengendalikan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya punya pembantu gereja ya saudara ya, kami lagi tanam, berusaha coba berkebun saudara ya, di atas di lantai 3 itu kami tanam pandan saudara ya. Pandannya saya bawa dari rumah saudara ya, dulu waktu saya di Citra di Jakarta Barat saudara ya, saya di depan rumah itu banyak sekali tanaman obat saudara ya. Memang saya sengaja, tangan saya kebetulan katanya agak tangan dingin ya. Jadi kalau tanam pohon jadi begitu ya saudara ya. Ya kalau semu tangannya buat memasak saudara ya. Kalau dia tanam pohon nggak jadi saudara, kering malah tanam. Ya kalau saya masih mending saudara ya. Tangan saya ya, saya pelihara ayam juga dulu di Curug saudara, sampai ratusan ekor ya. Ayam kate saudara ya. Itu lumayan ya. Tapi masalahnya bukan masalah tangan sebenarnya ya. Masalahnya adalah masalah bagaimana saudara ya, kita bisa menjalin komunikasi. Tumbuhan itu saudara adalah makhluk hidup bukan? Ya, walaupun dia nggak bisa ngomong, tapi dia punya perasaan. Jadi waktu pembantu saudara menanam pandan ya, saya awalnya yang tanam ya, pandan itu udah besar, terus saya tanam ya, dia bilang, "Pak, jangan begini nanam pandan ya, ini bakalan mati." Terus gimana caranya? Harus dimasukkan dulu di air, dibiarkan selama 1 minggu. Biar dia tumbuh akar-akarnya, baru ditanam di tanah. Oh begitu, kalau gitu kamu yang tanam, saya bilang ya. Sudah 1 minggu dia yang tanam di tanah ya. Waktu dia tanam di tanah itu dia ngomong, dia ajak ngomong. Itu saudara, tumbuhan ini ya, pohon pandan ini dia ajak ngomong ya. Kamu tumbuh yang baik ya. Saya berterima kasih sekali ya. Kalau kamu bisa tumbuh dengan baik, pasti majikan saya senang. Tumbuh tuh pohon itu saudara ya. Ternyata saudara ya, menurut seorang peneliti dari Jepang, Dr. Masaru Emoto ya, dia pernah melakukan satu eksperimen yang menarik Bapak Ibu. Di mana dia menaruh biji beras ya di 3 gelas. Sama saudara, ditaruh benih yang sama ya, benih beras ini ya, gabah lah begitu ya saudara ya. Di gelas yang pertama dia bilang terima kasih ya, kamu tumbuh yang baik di sini. Ketika dia berhadapan dengan gelas yang kedua dibilang goblok lu, ya lu mah nggak akan tumbuh, tolol lu, ya lu idiot begitu ya. Yang ketiga dia cuekin. Nah saudara, setelah 1 minggu, 10 hari, kelihatan tuh. Yang dibilang terima kasih kamu tumbuh yang baik, tumbuh. Mulai keluar tunasnya. Yang dibilang saudara goblok ya, itu saudara enggak tumbuh. Bahkan kapas basahnya itu jadi hitam dan kering. Yang dicuekin saudara benar-benar kering kerontang, mati. Nah, ibu bapak, lewat kata-kata, tumbuhan aja bisa diajak komunikasi ya. Kata-kata kita. Seorang pilot bisa mengendalikan pesawat yang besar dengan instrumen yang kecil. Kesalahan kecil bisa menyebabkan kecelakaan besar.
Demikian juga saudara dengan lidah kita. Amsal berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Jadi hati-hati saudara ya. Ya, untung masih hidup saudara, cuma hartanya saja yang dijarah ya saudara ya. Mungkin kalau ada orangnya bisa mati saudara ya. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, setiap kata sia-sia yang diucapkan itu, kata Tuhan Yesus di dalam Matius 12 harus dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus hati-hati ya. Karena lidah ini bisa, saudaraku yang dikasih Tuhan, mencemarkan hidup. Bisa menghancurkan orang lain ya. Saudara Yakobus berkata di pasal yang ketiga ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Lidah itu digambarkan seperti dunia kejahatan. Kejahatan itu bukan saja melakukan tindakan ambil pisau atau ambil pistol, tembak atau bunuh orang saudara. Tapi lewat kata-kata kita bisa muncul berbagai kejahatan. Lidah juga seperti api neraka. Api neraka itu api yang gak bisa padam, saudara ya. Api kekal. Lidah juga dikatakan seperti racun yang mematikan. Ya, jadi kalau meracuni orang gak perlu cari baygon ya, gak perlu cari obat-obat di toko kimia yang bisa dimasukkan di makanan, saudara ya. Tapi melalui lidah orang bisa kena racun, saudara ya. Itu namanya zaman sekarang toksik ya. Saudara nggak enak tinggal dengan orang yang toksik saudara ya. Bergaul dengan orang yang toksik ya. Meracuni orang, menginfluencer ya, merusak saudara ya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kata-kata yang salah bisa menghancurkan hubungan. Bisa menghancurkan reputasi ya. Bisa juga saudara bahkan hidup seseorang yang tadinya saudara begitu semangat, begitu bergairah. Jadi hancur ya. Tidak bersemangat, tidak bergairah. Bapak Ibu, kata-kata itu berkuasa ya. Ini adalah suatu kebenaran umum ya. Sebenarnya Alkitab tidak mengatakan demikian juga saudara. Itu kebenaran umum, orang tahu ya. Dunia psikologi juga tahu saudara. Dunia sosial saudara, sosmed saudara. Itu saudara melalui statusnya, pernyataan bisa mempengaruhi banyak orang. Bahkan saudara bisa akhirnya saudara mengalami kesalahannya. Karena sosmed saudara ya. Ditangkap polisi saudara ya dengan undang-undang ITE saudara ya. Karena memang saudara tindakan-tindakan yang merusak ya, menghancurkan, memecah belah. Bapak Ibu perlu kita sadari ya. Bahwa semua jenis dosa di dalam hidup ini saudara akan memudar sesuai dengan umur kita ya. Dulu barangkali tukang berantem. Udah tua mah memukul juga dulu mau buk, sekarang mah udah nggak ada tenaga lagi, pelan, saudara ya. Sesuai umur kita, dulu jalan cepat, saudara ya. Sekarang saudara, ya mau berkelahi bagaimana, mau nendang bagaimana ya. Nendang aja, angkat kaki aja, aduh udah keseleo saudara ya. Aduh sakit ya, sakit pinggang lah dan lain sebagainya. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, ada satu perbuatan saudara yang tidak bisa berubah. Bahkan kelakuan ini nggak bisa berubah, yaitu kata-kata kita. Bahkan kadang-kadang saudara makin tua makin cerewetnya, lu minta ampun ya saudara ya. Udah nggak bisa ngelakuin ini, tapi mulutnya kayak penyiar radio yang nggak dibayar saudara ya. Wah saudara ya, wah salah sedikit kritik hantam, sikat habisin ya saudara ya. Senggol bacok begitu ya, melalui kata-katanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hati-hati ya Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak hati-hati ya setelah tua harusnya kita makin bijaksana. Saya perhatikan ya, mulai dari pelayanan saya di beberapa gereja begitu ya. Saya perhatikan justru orang tua itu semakin bijak hidupnya kalau semakin banyak diem. Ya, bukan makin banyak omong saudara ya. Waktu di Bandung ya ada ibu-ibu ya saudara ya. Encim-encim pame-pame bisa ribut gara-gara kerupuk saudara ya. Ya. Gara-gara pengen bawa pulang kerupuk sama sambal oncom saudara ya. Wah sampai ribut berantem saudara ya. Ya paling harganya seberapa. Cuma ya itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Masing-masing gak bisa menguasai diri. Pernah ada anak yang selalu dijuluki si tolol, si bodoh ya. Goblok
Ya, si goblok begitu ya saudara. Kalau terus-menerus orang tuanya mengatakan demikian, saat dewasa Bapak Ibu, dia akan mengalami trauma. Ya, dia akan menjadi rendah diri. Kata-kata orang tuanya menjadi kutukan dalam hidupnya. Dan Bapak Ibu, hati-hati ya. Kalau anak kita saudara menjadi idiot, menjadi bodoh karena kutukan kita saudara ya. Jangan salahkan anak itu. Anak ini memang malas, saudara. Tapi saudara salahkan diri sendiri karena kita sering mengutukinya. Amsal 12 ayat yang ke-18 berkata saudara ya, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Ya, mulut kita itu seperti tikaman pedang saudara ya. Tetapi lidah orang bijak dikatakan mendatangkan kesembuhan. Nah ini lidah yang memberkati tentunya saudara. Bukan mengutuki ya. Kalau itu Kang Deddy Mulyadi kemarin ke demo, ya dia nggak ikut demo tapi dia kena lemparan botol saudara ya, botol air. Dia mengutuki katanya pendemo itu ya. Biar kalau punya pacar, pacarnya selingkuh. Kalau punya istri, istrinya selingkuh begitu ya. Karena dia kena botol saudara ya. Kepalanya dia pegang kepalanya saudara ya. Coba itu bercanda saudara, saya yakin bercanda ya. Saudara, hanya kalau terus-menerus satu kata saudara diulang-ulang ya, dikata-katai orang itu, orang ini nggak akan maju misalnya, moyung, nggak guna kamu ya. Saudara, itu menjadi trauma ya. Itu menjadi satu kutukan. Dan hati-hati saudara, kalau itu terjadi pada anak kita, itu terjadi pada suami kita, pada istri kita ya, pada menantu kita, cucu kita saudara. Bukan karena kesalahan dia sendiri. Tapi mungkin karena kutukan yang keluar dari mulut kita. Nah selanjutnya Bapak Ibu, Rasul Paulus ya, menasehati kita saudara, supaya kita hati-hati mempergunakan lidah kita. Dikatakan jangan mengeluarkan dari mulut yang satu, ya, berkat dan kutuk, ya. Dari satu mulut kita, hanya satu yang harus kita pilih, memberkati atau mengutuk. Saudara, kalau kita menjelekkan atau menghina seseorang, maka saudara, kita sedang menghina Tuhan yang menciptakan orang itu, di mana dia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan juga saudara, sering mulut kita saudara kita lupa ya. Sebentar kita memberkati, sebentar kita mengutuki. Rasul Yakobus berkata jangan seperti itu. Ayatnya berkata di ayat yang ke-9 dan ke-10 ya. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut gambar rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Bukan berkat yang di sana ya. Ya, tapi berkat yang melebihi daripada berkat-berkat jasmani saudara ya. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi dikatakan ya. Jangan sampai terjadi saudara. Jangan memberkati dan mengutuki dari mulut yang sama. Ironi bukan saudara ya. Ketika kita memuji Allah dengan lidah kita. Seperti nyanyian tadi. Nyanyi haleluya, haleluya. Tapi sebentar kita keluar bukan haleluya. Ya, yang mulut dari kita saudara caci maki kepada orang misalnya saudara ya. Mengutuki orang, menyumpahi orang. Saudara, padahal dia adalah ciptaan Tuhan. Yang sama dengan kita. Seorang pribadi yang sungguh-sungguh dikasihi Tuhan. Sehingga saudara Rasul Yakobus menentang. Mana mungkin satu mata air dikatakan mengeluarkan air tawar dan air pahit sekaligus. Ya kalau mau air tawar, ya air tawar yang keluar dari satu mata air. Kalau air pahit, ya air pahit yang keluar. Di sini poinnya yaitu hati yang benar akan menghasilkan perkataan yang konsisten Bapak Ibu. Dengan kasih dan kebenaran. Ya, kata-kata kita ini saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada kata-kata yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Dan saudara seperti pohon mangga ya, tidak bisa menghasilkan buah apel. Demikian juga hati yang benar, tidak bisa terus-menerus berkata kotor dan jahat saudara ya. Kalau kita masih sering mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata umpatan, saudara kita harus koreksi diri kita. Apakah hati kita benar? Ya.
Apakah kita sudah menjadi anak Tuhan yang baik? Tuhan Yesus berkata, apa yang keluar dari mulutmu berasal dari hatimu. Di dalam Matius 15 ayat 18. Lalu di dalam Lukas 6 ayat yang ke-45 Tuhan Yesus juga mengingatkan, orang yang baik mengeluarkan yang baik dari perbendaharaan hatinya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kata-kata kita itu saudaraku yang dikasih Tuhan menunjukkan keadaan hati kita. Ya, hati kita ini saudara busuk atau baik? Di sini beberapa saudara suka makan buah ya saudara ya. Kebetulan Semununu terakhir ini kena kena iklan dari Ibu Sieni. Buah alpukat dari Pak Wahyu itu bagus katanya ya. Jadi saya sering juga makan buah alpukat saudara ya. Ya. Nah, kata-kata yang baik saudara ya. Kita pasti saudaraku yang dikasih Tuhan kepengen buah yang baik saudara ya. Di dalam kehidupan kita saudaraku yang dikasih Tuhan. Diingatkan bahwa apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati kita. Ayatnya di dalam ayat 11 dan ayat yang ke-12 Yakobus pasal 3. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Bapak Ibu, seperti sebuah mobil yang diisi dengan bahan bakar bensin. Ya kalau premium beda ya dengan pertalite. Beda juga saudara kalau kita pakai Pertamax atau Pertamax turbo atau pakai Shell. Ya, saudara, karena bahan bakar yang kita gunakan itu menentukan performa masing-masing. Kendaraan yang kita tumpangi itu bisa berbeda-beda. Ya kalau pakainya premium, saudara dulu ya, sekarang sih udah susah ya dapat premium karena terlalu murah. Ya beda saudara dirasakan dengan waktu kita menggunakan Pertamax apalagi Shell ya. Demikian juga apa yang ada di hati kita saudara itu keluar dari mulut kita ya. Yang masuk di hati kita apa saudara? Firman Tuhan. Itu yang seharusnya terjadi saudara. Firman Tuhan menerangi hidup kita ya. Membentuk karakter kita. Mulai ayat ini Rasul Yakobus juga menunjukkan pada kita. Bahwa kata-kata kita itu menunjukkan saudara keadaan hati kita. Apakah hati kita merasa aman? Apakah hati kita membutuhkan penerimaan orang? Atau hati kita saudara sedang minta dihargai? Sehingga keluar kata-kata, lu gak kenal gua ya? Lah kok nanya? Sama orang supaya dikenal saudara ya. Menurut lu gua siapa? Ya, lah nggak perlu lah saudara ya. Minta dihargai orang dengan mengatakan, lu nggak kenal siapa gua ya. Ya, lu sendiri nggak kenal siapa dirimu, kok nanya sama orang? Ya, mungkin kita merasa saudara sudah berasa dalam anugerah Tuhan. Tetapi saudara kata-kata kita masih kelihatan seperti ingin dihargai. Sehingga kita berusaha untuk berprestasi. Kita melakukan saudara segala sesuatu supaya mendapatkan penghargaan atau penerimaan orang. Bahkan bohong-bohong dikit gak apa-apalah. Saudara, hati kita ini. Kalau hati kita sudah dijernihkan, dimurnikan oleh Tuhan. Ingat saudara ya. Yang keluar dari mulut kita itu adalah yang baik. Lukas pasal 6 ayat 45 dikatakan orang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ya, ingat saudara ya. Kita bisa melihat hati seseorang dari kata-katanya. Dan kita juga saudara, kalau kata-kata kita masih kotor, yang kasar, itu saudara menunjukkan itulah hatimu. Selanjutnya Bapak Ibu ya. Kata-kata itu menunjukkan iman kita. Ya. Apakah kita beriman kepada pribadi yang benar? Kalau kita beriman kepada pribadi yang salah, maka saudara, kata-kata kita juga akan kelihatan dari iman kita, dari kepercayaan kita. Ada dulu tulisan ya, kebersihan adalah bagian dari iman katanya ya. Ya, kebenarannya sebagian sih ya.
Enggak seluruhnya saudara ya. Ya, tapi sekali lagi saudara ya, perhatikan saudara. Apakah kata-kata kita sudah menunjukkan iman kita yang benar? Rasul Yakobus ingin mengajak kita saudara, merenungkan apa yang keluar dari kata-kata kita itu. Ada kuasa yang benar saudara, sesuai dengan iman kita. Kita kalau mau jujur saudara, seringkali kita sengaja dan tidak memakai kata-kata kita untuk apa? Untuk yang mungkin tanpa kita sadari atau memang sengaja kita lakukan untuk menyakiti orang lain. Ya, menyakiti orang-orang yang terdekat dengan kita. Ya, saya jujur saudara, waktu mempersiapkan khotbah ini, berkali-kali saudara clash dengan semua. Ya. Dan itu satu ujian ya buat kita, buat kami ya. Apakah kata-kata saya ini benar-benar bisa menjadi berkat, saudara ya. Kita memang bukan orang yang sempurna. Di dalam Yakobus pasal yang ketiga ini, di ayat yang kedua tadi dikatakan kalau kita berkata-kata tidak ada kesalahan, kita adalah orang yang sempurna. Tapi saudara, gereja ini adalah bengkel, saudara ya. Bukan tempat orang yang sempurna yang datang di gereja ini. Kita semua sedang belajar, saudara ya. Kita sedang diperbaiki. Saya pun juga seperti itu, saudara ya. Mungkin kata-kata saya juga bisa salah, saudara ya. Tapi marilah saudaraku yang dikasih Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, kita mengoreksi diri kita kembali. Apakah kata-kata kita sesuai dengan iman percaya kita kepada Kristus yang telah menyucikan kita dan mati di kayu salib bagi kita. Efesus 4 ayat 29 dan 30 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan ada kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita dikatakan, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Kita ini orang yang berdosa, saudara. Harusnya dimasukkan ke dalam neraka. Itulah tempat kita yang sesungguhnya. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kita ini saudara telah diselamatkan. Kita hidup dalam kasih karunia. Kalau kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang besar, bagilah kasih karunia ini yang kita terima kepada orang lain juga, supaya mereka juga mendapatkan kasih karunia. Kalau kita menaruh identitas kita pada performa kita, pada pekerjaan kita, lalu orang lain yang lebih hebat dan berprestasi dibandingkan dengan kita, saudara, merasa terancam, maka kita kadang mungkin menggunakan kata-kata yang mencela, mencari kesalahan-kesalahan dia, supaya ada celah untuk kita menjatuhkan dia. Mengapa kita mudah, saudara ya, terjebak di dalam berkata-kata yang tidak benar, padahal kita memiliki iman pada Kristus. Rasul Paulus, saudara, berkata, hidupku bukanlah aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup kita bagi Kristus, bagi Tuhan. Mati adalah keuntungan, saudara ya. Kalau kita hidup, biarlah kita hidup untuk memuliakan Kristus. Oleh sebab itu Rasul Yakobus juga menunjukkan kepada kita, kata-kata kita itu harus menunjukkan iman kita, saudara ya. Sebab sekalipun kita merasa sudah lahir baru, namun setiap kali kalau ada kata-kata kita yang tidak benar di hadapan Tuhan, itu adalah bukan tanda kita sudah lahir baru. Ya, kita haruslah menunjukkan, saudara ya, hidup kita. Kita penting beribadah. Kita mendengar firman Tuhan itu baik, saudara ya. Tetapi saudara, tidak melulu kita menaruh iman kita kepada ibadah kita. Ya, pada persembahan kita. Tetapi saudara, dari apa yang kita ucapkan. Ya, kalau hati dan pikiran kita sudah diisi dengan Injil Kristus, maka kata-kata kita yang keluar dari mulut kita adalah perkataan firman yang membangun. Namun kalau hati dan pikiran kita diisi dengan iri hati, dengan kedengkian, dengan kepahitan, saudara, maka akan keluarlah kata-kata yang menjatuhkan.
Syukur pada Tuhan, saudara. Tuhan tetap menebus kita, ya, memberikan kasih karunia kepada kita. Ketika kita mungkin jatuh, saudara, ya, dalam dosa perkataan kita. Saudara, Tuhan mau supaya kita benar-benar hidup kita sesuai dengan iman kita, ya. Apa yang keluar dari ucapan mulut kita adalah sesuai dengan iman kita kepada Tuhan. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, aplikasinya saudaraku yang dikasih Tuhan, boleh kita baca saudara, ya, bagian di atas, ya. Sebenarnya ini quotes daripada pembacaan Alkitab kita, ya. Sama-sama, ya, 1, 2, 3, Bapak Ibu baca. Ya, makasih. Saudara, walaupun lidah tidak bertulang, ya. Dulu ada lagunya, memang lidah tak bertulang, ya. Tapi kata-kata yang keluar dari lidah kita itu seperti api yang bisa membakar hutan yang besar. Mari kita koreksi diri kita, periksa hati kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Kata-kata itu mencerminkan isi hati kita. Mintalah Tuhan menyucikan hati kita, agar keluar kata-kata yang membangun, bukan mengutuk, bukan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, saudara, kata-kata yang tidak benar, tapi kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Gunakan lidah kita untuk memberkati, bukan mengutuk, saudara, ya. Bukan mengutuk. Doakan orang lain, saudara, ya. Kalau memang kita merasa tersakiti dengan orang itu, berkatilah. Tuhan Yesus katakan, berkati musuhmu, ya. Jangan mengutuknya. Kemudian kendalikanlah amarah dan emosi. Belajarlah saat marah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Latihlah penguasaan diri kita, ya. Dan mintalah ampun bila telah menyakiti, ya, menyakiti sesama kita. Bila kita pernah melukai orang dengan kata-kata kita. Yang dilukai biasanya orang-orang yang terdekat dengan kita, ya. Mungkin istri kita, suami kita, anak kita, mertua kita, orang tua atau saudara-saudara kita, tetangga kita, bahkan juga saudara, ya. Kita minta Tuhan mengampuni kita. Dan kalau perlu, saudara, ya, katakan kepada pasangan kita, maafin saya, ya, kalau saya sudah menyakiti kamu, ya. Nanti saudara pulang boleh praktekkan ini, ya. Kalau duduk sebelahan dengan pasangan kita, boleh juga bisikan, ya, maaf kalau kata-kata saya selama ini menyakitimu. Orang tua kepada anak jangan gengsi, ya. Kalau kita salah, kita harus minta maaf kepada anak kita, ya. Jangan seperti yang saya alami, ya. Pokoknya hukum dari orang tua yang pertama, orang tua nggak bisa salah. Jadi nggak ada kata maaf kepada anak. Hukum yang kedua, kalau orang tua salah, ingat hukum yang pertama. Orang tua nggak bisa salah dan nggak bisa keluar kata minta maaf. Saudara, dalam Tuhan nggak berlaku hukum itu. Kita memiliki hukum kasih. Kita bisa salah sebagai orang tua. Dan kita perlu minta maaf kalau kita salah kepada anak kita, ya. Jadi saudara, kalau kita melukai pasangan kita, anak kita, orang tua kita, jangan segan minta maaf, ya. Karena dengan demikian kita membalut luka hati pasangan kita yang terluka itu. Jangan biarkan dia mengalami luka yang menganga. Luka yang menganga itu akan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ya. Dan itu sangat berbahaya. Itu menjadi bom waktu, ya. Satu ketika, saudara, kalau kita mengalami sesuatu masalah menjadi trigger, kamu pernah menyakiti saya dengan kata-kata ini, saudara. Saya berharap di jemaat di sini tidak terjadi seperti ini, karena kita berani meminta maaf. Dan kita juga berani memaafkan, saling memaafkan. Kita semua, saudara, bukan orang yang sempurna. Ya, sekali lagi, orang yang sempurna itu orang yang gak bisa salah dalam perkataannya.
ya kita masih bisa bersalah dalam perkataan kita. Makin banyak perkataan kita, makin banyak kesalahan kita. Ya, itu kitab Amsal sudah mengingatkan kita. Maka dari itu saudara, ketika kita salah, akui kesalahan kita. Saudara, ingatlah lidah adalah alat yang kuat. Ya, kita bisa memilih menjadi sumber berkat atau kutuk bagi orang di sekitar kita. Saya berdoa kiranya Roh Kudus memimpin kita untuk mengendalikan lidah kita. Yang tidak mudah dikendalikan. Tadi dikatakan seperti binatang buas. Yang tidak mudah dikendalikan. Tapi kita percaya ketika kita serahkan kepada Tuhan lidah kita. Roh Kudus pimpin. Dan biarlah kita berdoa, Tuhan jadikan lidahku menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Untuk sesamaku. Bukan untuk menyakiti sesamaku. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita akui dosa kita kalau kita mendengar firman Tuhan dan firman Tuhan menyentuh hati kita supaya saudara memohon pengampunan dari Tuhan karena kesalahan berkata-kata selama ini. Silakan berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Agar setiap kita sungguh-sungguh diperbaharui. Dalam berbicara, bukan mengutuki, tetapi memberkati. Tuhan, sucikan hati dan lidah kami ya Tuhan. Ajarlah kami menggunakan perkataan kami untuk membangun, bukan untuk merobohkan. Penuhi mulut kami dengan pujian dan berkat, bukan cercaan dan kutuk. Dan kami mohon kiranya Tuhan memperbaharui pikiran kami, hati kami. Karena apa yang keluar dari mulut kami itu berasal dari hati kami. Kalau ada kebencian, iri hati, dendam, kepahitan di dalam hati kami, mari Tuhan basuh dengan darah-Mu. Balut luka hati kami. Supaya ketika kami sembuh ya Tuhan. Karena kasih-Mu. Kasih-Mu itu meluap dari hati kami, keluar dari kata-kata kami yang memberi berkat kasih karunia kepada orang lain yang ada di sekitar kami. Bukan kutuk yang keluar, tetapi berkat yang mengalir. Bentar lagi kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan menolong kami, agar kami layak mengambil roti dan cawan anggur ini ya Tuhan. Agar kami boleh diberkati lewat perjamuan kudus ini ya Tuhan. Kami boleh mengenang kasih-Mu Tuhan yang sudah mati di kayu salib bagi kami. Tubuh dan darah-Mu yang Engkau berikan, dikorbankan. Demikian juga kami mengalami kuasa-Mu Tuhan. Kuasa Tuhan Yesus Kristus yang menyembuhkan penyakit rohani kami, yaitu dosa kami. Dan kami membawa diri kami ke dalam tangan Tuhan. Jika kami juga ya Tuhan dalam keadaan lemah secara tubuh, kami percaya Tuhan kalau Engkau mau menyembuhkan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya undang petugas perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita akan menaikkan pujian.